Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat bergabung kembali di Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan sama-sama membahas dalam kitab Mazmur dan pasalnya yang ke-9. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ajak Bapak Ibu untuk sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama kita bermazmur bagi Tuhan, dan sama-sama kita minta urapan Tuhan turun atas kita. Mari kita sembah Dia. Terbang tinggi di tengah badai hidup.
ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan.
Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Semua karena Tuhan Yesus menopang hidup kami. Sebab Engkaulah perisai Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang selalu menopang hidup kami, karena Engkau yang selalu memegang hidup kami Tuhan. Kepada siapa kami dapat berharap selain kepada Engkau ya Tuhan? Hanya Engkau perisai kami, hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Tiada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar puji-pujian ini Tuhan boleh keluar dari dalam hati kami yang paling dalam Tuhan. Ini sebagai ungkapan doa kami, ini sebagai pengagungan kami bahwa kami memiliki Engkau Allah yang hidup. Hanya kepadamu kami dapat bersandar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh belajar kebenaran firman-Mu dari hari ke hari, lebih dan lebih lagi Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, supaya kami dapat Tuhan menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba, supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mulai pembelajaran hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami di Bible Study Online CK7. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari Mazmur 9 dengan perikop Allah pelindung orang-orang saleh. Saya akan bacakan ayatnya dan saya akan menjelaskan apa yang dimaksud ayat per ayat dari kitab Mazmur 9 ini. Yang pertama, ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Nah, di Mazmur 9 ini adalah Mazmur Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan di dalam kitab ini pemazmur ingin menyatakan rasa syukur karena pelindungan Allah dan ingin menyaksikan kebesaran Allah yang ajaib. Di ayat yang pertama dan ayat kedua, pemazmur mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan Allah kita dengan segenap hati. Bukan dengan separuh hati atau bukan dengan cuman basa-basi saja. Bukan cuman dari mulut aja kita bersyukur, tetapi hati kita menggerutu, hati kita ngomel, hati kita komplain sama Tuhan. Dan juga kita nggak sampai selesai di situ aja, kita harus juga menceritakan
bagaimana hebatnya perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Supaya melalui kesaksian kita banyak orang yang bisa mengenal Tuhan. Dan kesaksian itu bukan hanya dari mulut saja Bapak Ibu, tetapi kesaksian dari kehidupan kita. Karena mulut bisa bersaksi, tapi kehidupan kita yang menjadi kenyataannya. Jadi harus sinkron antara kesaksian melalui mulut kita dan juga melalui kehidupan kita. Nah, kita lanjut ayat yang ketiga. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Ayat 4 dikatakan, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanku. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Dan engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuhku telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Dan kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Apa maksud dari ayat 3 sampai ayat ke-7 ini? Pemazmur bersukacita, bersukaria karena Tuhan. Bukan karena kemenangan sebelaka. Tetapi dia tahu benar Tuhan yang memberikan kemenangan atas hidupnya. Bersukacitalah karena Tuhan. Bukan karena hal-hal yang lain. Yang sifatnya hanya sementara. Yang sifatnya hanya cuma sekejap saja. Tetapi kalau kita bersukacita karena kita memiliki Tuhan yang besar, maka sukacita itu menjadi penuh. Amin. Nah, kenapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan. Di sini dikatakan ada beberapa hal. Yang pertama yang saya catat adalah karena musuh kita mundur, terjatuh, dan binasa di hadapan Tuhan. Kita harus tahu, kalau seandainya musuh kita mundur, musuh kita jatuh dan binasa, itu bukan karena kuat dan hebat gagah kita. Bukan karena kita ini jadi superhero, tetapi karena ada Tuhan. Dan yang kedua, kenapa kita harus bersukacita karena Tuhan? Karena Tuhan yang membela perkara kita. Dan Tuhan memberikan hak kita karena Tuhan adalah hakim yang adil. Jadi Bapak Ibu, yang kalau sekarang kita merasa hidup ini kok gak adil banget ya. Kabar baiknya pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan hakim yang adil. Mungkin saat ini kita belum merasa kok keadilan gak ada di pihak kita. Tetapi gak usah khawatir. Ada waktunya Tuhan pasti akan membela kita. Membela perkara-perkara kita. Dan menegakkan hak kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena sekali lagi saya katakan kita garis bawahi. Karena Tuhan kita adalah hakim yang adil. Yang ketiga, yang luar biasa. Kenapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan. Karena Tuhan akan menghardik bangsa-bangsa dan membinasakan orang-orang fasik. Bahkan musuh kita akan habis binasa. Dan musuh kita tidak akan diingat kembali. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang kita merasa kok orang fasik itu hidupnya jauh lebih enak ya daripada kita. Kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, kita udah beribadah, kita sudah taat, kita udah setia. Tapi kok kayaknya rasanya gak fair, gak adil. Gak usah khawatir, nanti ada waktunya Tuhan akan membinasakan orang-orang yang fasik. Tuhan akan menghardik semua musuh-musuh kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak ingat lagi kepada musuh-musuh kita. Amin. Nah, kita lanjutkan di ayat yang ke-8. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Di ayat 9 dikatakan, dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jadi ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kebenaran itu pasti akan ditegakkan. Tinggal tunggu waktunya Tuhan.
Di ayat 10 dilanjutkan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Wow, ayat yang begitu indah bukan? Ayat yang bisa kita pegang untuk masa-masa pada saat kita merasa terinjak. Pada masa kita dalam posisi kerasanya semuanya sesek. Semuanya kayaknya udah mentok, gak bisa kemana-mana lagi. Tuhan bilang adalah Tuhan tempat perlindungan. Tuhan tempat perlindungan bagi kita pada waktu kita kesesakan. Dan Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita bagi setiap anak-anaknya yang mencari Tuhan. Pada ketiga ayat ini menyatakan bahwa Tuhan itu kekal. Tuhan itu adil. Tuhan bukan Tuhan yang pasif, tetapi Tuhan yang akan bertindak dengan kebenarannya. Dan kalau saat ini kita merasa, aduh kapan ya waktunya? Kapan waktunya Tuhan membela saya? Kapan waktunya Tuhan mengangkat saya? Nggak perlu khawatir. Karena di sini dikatakan Tuhan punya spesial tempat buat kita. Pada saat kita diinjak-injak, mau nggak kita datang mencari Tuhan, mencari tempat perlindungan Tuhan. Jangan cari tempat yang lain. Karena di tempat lain, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang sempurna hanya di dalam Tuhan. Percaya aja kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah percaya. Karena Tuhan gak sekali-kali pernah meninggalkan setiap kita yang mencari Dia. Di ayat ke-12 dikatakan, bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Nah, dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan teriakan orang-orang yang tertindas. Dan bahkan Tuhan yang akan membalas penumpahan darah bagi orang-orang yang tertindas. Bapak Ibu, kalau saat ini kita lagi mengalami tindasan, kita lagi mengalami hal-hal mungkin yang terpuruk dalam kehidupan kita, Tuhan gak pernah lupa. Dia tidak pernah memalingkan wajahnya. Dia gak pernah menutup telinganya untuk mendengar teriakan doa kita. Dan Dia segera akan membalas penumpahan darah bagi kita-kita yang sedang tertindas. Dan apa yang kedua yang ingin Tuhan sampaikan melalui ayat ini? Bahwa Tuhan sendiri yang peduli kepada kesengsaraan setiap anak-anaknya yang disebabkan oleh nama Tuhan. Bahkan Tuhan akan mengangkat kita dari pintu gerbang maut, diluputkan dari mara bahaya. Begitu luar biasa bukan? Jangan khawatir kalau saat ini mungkin kita tertindas oleh karena nama Tuhan. Karena Tuhan akan menyediakan tempat yang terindah untuk Bapak, Ibu, dan saya. Selanjutnya pemazmur mengajak kita untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang terpuji dan mengajak kita untuk bersorak-sorai karena Tuhan akan memberikan keselamatan yang kekal. Meskipun mungkin saat ini kondisi kita sedang sesak, sedang terjepit, sedang tertindas, tapi pujilah Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan. Karena apa? Karena ada saatnya Tuhan membuat bangsa-bangsa tertangkap seperti jaring yang mereka pasang sendiri. Dan orang-orang fasik akan tertangkap dalam jeratnya sendiri. Dan Tuhan pasti akan memperkenalkan dirinya saat penghakiman.
Di ayat 15 dikatakan, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Keselamatan satu-satunya yang dapat kita peroleh hanya dari Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ayat 16 dikatakan, bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Dan Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon, Selah. Nah, di sini ada dua arti kata, higayon dan selah. Apa arti higayon dan selah yang dimaksudkan di sini? Saya pelajari bahwa higayon adalah petunjuk bagi yang memainkan alat musik. Karena mazmur itu adalah sebuah nyanyian, sebuah mazmur, sebuah puji-pujian. Nah, higayon adalah petunjuknya bagi yang memainkan alat musik tersebut. Pada dasarnya pemusik selalu membutuhkan petunjuk agar musik yang dimainkan memiliki arah dan tujuan yang benar. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita juga perlu arah, perlu petunjuk, yaitu firman Tuhan yang akan mengarahkan kita kepada yang benar. Dan apa artinya selah? Selah artinya rehat, istirahat, berhenti sejenak. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya di ayat 18, 19 dan seterusnya sampai akhir. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Dan bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu, dan biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Selah. Sebagai penutup, ketahuilah ada waktunya Tuhan bahwa penghakiman pasti terjadi. Dan gak selamanya orang benar itu ditindas, dilupakan, dan mungkin diinjak-injak oleh orang fasik. Bahwa pasti Tuhan akan membangkitkan anak-anak Tuhan yang percaya dan berseru kepadanya. Ini adalah kabar baik untuk Bapak, Ibu, dan saya yang setia menantikan pertolongan Tuhan dalam kesesakan. Terus berharap kepada Tuhan, terus berseru kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami baca pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah pembela kami yang agung. Engkau adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang saleh, bagi orang-orang yang setia akan Engkau. Dan kami berdoa, kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Dan pengharapan kami gak akan pernah sia-sia. Kelak satu saat Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan membangkitkan kami di antara orang-orang fasik. Dan Engkau akan memberikan kepada kami apa yang menjadi hak kami. Dan Engkau akan meluputkan kami dari pintu gerbang maut. Karena keselamatan daripadamu itu adalah kekal. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini boleh menjadi kekuatan. Firman ini boleh menjadi penghiburan bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami kesesakan. Engkau tolong Tuhan, Engkau hibur, Engkau pulihkan kondisi mereka satu persatu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau Allah yang tidak pernah lalai akan janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal,
Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.